Dan di situ Mas Eko melihat ada sesosok yang menurut Mas Eko ini adalah sesosok genderuwo yang berdiri tepat di antara rerimbunan bambu-bambu. Dan ketika Mas Eko melihat sosok itu, sebenarnya dia ini takut. Akhirnya Mas Eko tidak curiga. Dan dia berhenti menghampiri sosok perempuan itu, dan dia mulai menerima mangkok dari perempuan itu dan mencoba dia memasukkan bakso ke mangkok. Setelah itulah Mas Eko memberikan bakso ke perempuan itu. Tetapi setelah dia memberikan mangkoknya ke perempuan itu dan Mas Eko ini balik lagi ke arah gerobaknya untuk menutup tutup dari baksonya. Ketika dia menoleh untuk meminta bayaran dari perempuan itu, tiba-tiba perempuan itu sudah tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kisah kali ini menceritakan seorang penjual bakso yang bernama Eko. Dan cerita ini dikisahkan sendiri oleh Eko yang asalnya dari Parangmagetan, tetapi beliau kontrak rumah dan berdomisili di Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan. Jadi cerita ini memang bukan terkait dengan cerita yang kemarin yang berjudul Rumah Pocong, tetapi cerita ini benar-benar terjadi masih di desa yang sama, karena memang Desa Jiwan Sukolilo sampai saat ini masih sangat bingit sekali. Tetapi sebelum saya menceritakan kisah Mas Eko, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat Ruang Malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami, sehingga channel kami bisa terus berkembang, dan mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah SWT. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami, saya berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Kembali ke cerita Mas Eko. Mas Eko memang asalnya bukan dari Desa Jiwan Sukolilo, Kabupaten Madiun. Tetapi karena pekerjaan dia sebagai penjual bakso keliling, akhirnya dia mengontrak di daerah Sukolilo, Kecamatan Jiwan, dan berkeliling di sekitar Desa Sukolilo. Mulai tahun 2006 sampai hari ini. Cerita Mas Eko ini, peristiwa ini dialami Mas Eko ketika dia pertama kali berdagang pada tahun 2006 sampai 2010 yang lalu. Pada waktu itu memang Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan masih sangat sepi sekali. Banyak pohon-pohon, rumpun-rumpun bambu yang sangat besar-besar masih berada di tepi-tepi jalan. Ketika itu Mas Eko berangkat bekerja keliling bakso mulai jam 5 sore. Dan biasanya Mas Eko pulang
sekitar jam 12 sampai jam 1 malam. Waktu itu ketika Mas Eko ini berjalan keliling menjual bakso, di dekat pos ronda yang di sebelahnya ini terdapat lapangan yang di situ ada rumpun bambu yang sangat besar sekali dan berjejer-jejer ke arah menuju desa Nandang. Ketika Mas Eko ini sedang berkeliling pada waktu itu sekitar hampir maghrib, dan di sekitar desa itu sangat sepi sekali ketika maghrib ini sudah menjelang. Ketika berjalan dengan gerobaknya, tiba-tiba Mas Eko ini berhenti karena di depannya ini ada bambu yang tiba-tiba seperti melengkung, dan sampai bambu ini ujungnya ini menyentuh tanah. Dari situ Mas Eko yang pada waktu itu bingung dengan keadaan yang sepertinya tiba-tiba terjadi dan kaget pada waktu itu, akhirnya Mas Eko menghentikan gerobaknya. Dan di situ Mas Eko melihat ada sesosok yang menurut Mas Eko ini adalah sesosok genderuwo yang berdiri tepat di antara rerimbunan bambu-bambu. Dan ketika Mas Eko melihat sosok itu, sebenarnya dia ini takut. Tetapi karena ini adalah resiko dari pekerjaannya, akhirnya dia tetap memberanikan diri untuk menunggu di dekat gerobaknya sampai bambu itu kembali terangkat kembali ke asalnya. Ditunggu 1 jam sampai 2 jam pada waktu itu, bambu itu tetap masih dalam keadaan ujungnya ini turun sampai ke bawah. Akhirnya Mas Eko berdiam diri sambil dia membaca doa dan mencoba untuk menunggu mungkin ada warga yang lewat. Tetapi hari itu mungkin apes dari nasib si Mas Eko ini, karena hampir tidak ada warga yang lewat di situ pada waktu itu. Karena Mas Eko menceritakan pada waktu itu memang gerimis mulai datang karena pada waktu itu musim hujan. Belum lepas dari rasa takut dan rasa kaget, tidak jauh dari lokasi sesosok genderuwo, tiba-tiba Mas Eko ini didatangi lagi oleh sesosok tinggi besar dan berwarna putih, menyerupai seperti sesosok medon yang berdiri tidak jauh dari sosok genderuwo. Dan pada waktu itu karena tidak kuat menahan rasa takut karena bertubi-tubi, dan pada waktu itu dia berjualan keliling di desa itu. Akhirnya Mas Eko ini lari meninggalkan gerobaknya dan minta tolong kepada warga. Dan tidak jauh sekitar 100 meter dari gerobaknya ini Mas Eko ini terus berlari. Akhirnya sampai ketemu rumah warga. Dari situ akhirnya Mas Eko ini seperti setengah pingsan karena dia ini kaget, campur capek, juga campur takut. Rasa ini beradu-adu di dalam diri Mas Eko. Setelah ditolong oleh warga, akhirnya Mas Eko ini bercerita bahwa dia dicegat oleh sesosok genderuwo. Akhirnya warga dan ada 3 orang warga ini akhirnya mengantarkan Mas Eko ini setelah dia mulai segar bugar lagi, setelah diistirahatkan dan diberi minum.
akhirnya kembali melihat situasi di mana gerobak Mas Eko itu berada. Dan setelah datang sampai lokasi, Mas Eko melihat bahwa posisi pohon bambu ini sudah seperti semula. Jadi pohon yang tadinya ini seperti terjatuh dan ujungnya ini sampai menyentuh tanah, seperti roboh dan menyentuh tanah, ini tiba-tiba sudah kembali berdiri normal lagi. Dan sosok genderuwo itu sudah tidak ada. Begitupun sosok medon yang tadi juga ikut muncul tidak jauh dari sosok genderuwo ini sudah tidak ada. Akhirnya Mas Eko ini dengan dibantu warga ini meninggalkan lokasi itu dan dia diantarkan oleh warga ini sampai ke tempat rumah warga yang ada di situ. Setelah dirasa aman, akhirnya Mas Eko melanjutkan berjualannya lagi. Hari itu menjadi hari yang sangat mencekam buat Mas Eko. Tetapi keesokan harinya dia tetap harus berjualan. Karena dia berpikir bahwa dia diajak berkenalan oleh penunggu di desa itu. Akhirnya Mas Eko hari keduanya mulai memberanikan diri lagi, walaupun dengan keadaan was-was dan khawatir. Hari kedua, hari ketiga, sampai beberapa bulan Mas Eko ini berjualan. Akhirnya Mas Eko ini mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan yang ada di situ. Malah ada suara-suara yang memanggil dia, dan ada bayangan-bayangan yang selalu lewat pada waktu dia ini lewat di tempat-tempat yang sepi, yang jauh dari perkampungan. Tetapi hal ini akhirnya membuat dia semakin semakin berani. Sampai akhirnya di dekat rumah kontrakan Mas Eko ini terdapat sebuah pohon yang di situ disinyalir oleh warga ada sosok bayi bajang. Karena Mas Eko ini sudah terbiasa dengan hal-hal gaib, Mas Eko ini mulai sembrono. Dia mulai berani mencoba untuk melihat dan membuktikan apa benar yang dikatakan warga setempat. Akhirnya dengan membawa sesaji dan ubo rampe yang dia anggap bisa untuk membuktikan adanya bayi bajang di situ. Akhirnya setelah pulang dari berjualan bakso, Mas Eko ini mulai memasang sesajen yang berada tepat di belakang kosannya atau kontrakan rumahnya. Di situ di dekat pohon yang disinyalir ada bayi bajang itu, Mas Eko mulai memasang sesaji. Dan dia dengan sombongnya ini menunggu di situ dan meminta kepada gaib di situ yang berupa bayi bajang ini untuk datang menemui dia. Hampir 1 jam Mas Eko menunggu di dekat pohon itu, sampai akhirnya ketika jam ini sudah menunjukkan hampir subuh malahan pada waktu itu, tiba-tiba karena Mas Eko ini setengah ngantuk, tubuhnya tiba-tiba diseret oleh sesuatu yang tidak kasat mata, sampai hampir membuat tubuh Mas Eko ini merasakan sesuatu yang sangat sakit sekali karena diseret, dan di situ ada batu-batu yang masih sangat tajam-tajam yang berada di dekat pohon itu. Sambil meronta kesakitan, Mas Eko ini melihat bahwa ternyata ada sebuah tangan yang sangat besar sekali ini memegang pundak belakangnya dan menyeret dia ini sampai hampir jatuh pingsan, dan samar-samar
Mas Eko ini melihat sosok ini berubah-ubah bentuk. Mulai dari sosok yang tadinya berwarna hitam besar berubah menjadi sosok yang sangat tinggi besar seperti sosok pocong, berubah lagi menjadi sosok seperti manusia berkepala anjing. Kali ini akhirnya Mas Eko ini, karena dia melihat langsung sosok bayi bajang yang bisa berubah-ubah, akhirnya Mas Eko benar-benar jatuh pingsan di situ. Dan keesokan paginya baru ditemukan warga, dia terkapar tidak jauh dari posisi pohon itu. Dari pengalaman yang kedua ini, Mas Eko ini akhirnya setelah itu dia menyadari kesalahannya dan dia membuat menjadi dirinya yang dulunya ini sebenarnya mulai berani terbiasa berjualan bakso dengan gangguan-gangguan. Tapi dari pengalaman yang kedua ini membuat Mas Eko ini malah menjadi grogi kembali. Dia akhirnya menjadi was-was ketika dia berjualan bakso. Sampai akhirnya suatu malam Mas Eko ini ketika melewati sebuah tikungan yang berbentuk es dan arah gerobaknya ini menuju sebenarnya mau pulang ke rumah kontrakannya yang tidak jauh dari sebuah punden yang bernama Sumur Gumiling. Di situ pada waktu dia bergegas sebenarnya mau pulang, tetapi pada waktu itu posisi bakso ini masih belum habis. Mas Eko ini dicegat oleh sosok perempuan yang berada berdiri di dekat juga rumpulan bambu. Padahal di situ sebenarnya tidak ada rumah sama sekali. Ada rumah tetapi agak jauh. Tetapi pada waktu itu seakan tidak sadar, Mas Eko ini seperti melihat di dekat rumpun bambu itu ada rumah. Dan di situ wanita ini berdiri sambil membawa mangkok. Walaupun pada waktu itu sudah pukul 12 malam dan posisinya juga gerimis, akhirnya Mas Eko tidak curiga. Dan dia berhenti menghampiri sosok perempuan itu dan dia mulai menerima mangkok dari perempuan itu dan mencoba dia memasukkan bakso ke mangkok. Setelah itulah Mas Eko memberikan bakso ke perempuan itu. Tetapi setelah dia memberikan mangkoknya ke perempuan itu dan Mas Eko ini balik lagi ke arah gerobaknya untuk menutup tutup dari baksonya. Ketika dia menoleh untuk meminta bayaran dari perempuan itu, tiba-tiba perempuan itu sudah tidak ada. Dan rumah tadi yang berada di dekat atau di depan perempuan, sosok perempuan itu pun juga sudah tidak ada, berubah menjadi sebuah sungai kecil yang memang berada di aliran situ dan di situ terdapat pohon rumpun bambunya. Dari sini Mas Eko ini sudah mulai merasa dia grogi karena sangat takut dan trauma akan kejadian-kejadian yang menimpanya. Karena dia trauma dan tidak ingin diseret lagi oleh makhluk halus yang membuat dia ini pingsan. Akhirnya Mas Eko ini langsung mempercepat jalannya. Ketika Mas Eko ini mempercepat jalannya dan mendorong gerobaknya ini dengan tidak biasa. Lagi-lagi ketika dia ini mau nikung belok ke arah kontrakannya, Mas Eko ini melihat sekumpulan mentok atau angsa
tetapi sangat banyak sekali beriringan menuju ke arah sumur Gumiling, dan pada waktu Mas Eko ini mengikuti arah mentok itu dan melihat arahnya, dia berbelok kebalikan arah Mas Eko, tetapi arahnya ini menuju ke sebuah jembatan yang ambruk di situ, dan di situ ada rumpun bambu yang terkenal sebagai rumah pocong. Dan ketika Mas Eko ini sebentar saja menoleh, tiba-tiba rombongan dari angsa ini sudah tidak ada. Dari sini akhirnya Mas Eko ini mempercepat lagi supaya dia sampai ke tempat kosannya. Sesampai tempat kosannya, dia langsung membuka pintu kamarnya dan dia sudah tidak merapikan lagi dagangannya, dia langsung menutup pintu karena ketakutan. Dari pengalaman-pengalaman ini, akhirnya Mas Eko ini menyempatkan diri keesokan harinya dia pulang ke Parang. Di sana dia bercerita kepada orang tuanya yang memang dulunya juga pernah berdagang di daerah itu, di daerah Jiwan Sukolilo sebelum Mas Eko. Akhirnya orang tua Mas Eko yang juga penjual bakso ini banyak bercerita tentang keadaan di sana kepada Mas Eko. Dari situ akhirnya orang tuanya Mas Eko ini meminta Mas Eko untuk sowan kepada seorang kiai yang berada di Magetan tersebut, di desa Parang. Mas Eko diminta untuk minta doa-doa agar ketika dia berjualan ini dia tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang berada di desa Jiwan Sukolilo. Setelah hal itu selesai, akhirnya 2 hari kemudian Mas Eko ini kembali lagi dia berjualan. Dan ketika berjualan, ternyata Mas Eko ini tetap saja diganggu oleh makhluk-makhluk yang ada di sana. Bahkan Mas Eko pernah bercerita bahwa dia sempat dikejar ketika dia melewati makam yang ada di desa itu. Dia dikejar oleh sesosok makhluk yang menyerupai sesosok anjing. Tetapi ketika oleh Mas Eko ini dilempar oleh beberapa batu, maksudnya supaya anjing-anjing itu kabur tidak mengejar Mas Eko. Tetapi mereka malah bertambah banyak. Akhirnya membuat Mas Eko ini lari lari kencang dan tunggang langgang sampai gerobaknya ini terbalik. Dan minta tolong warga yang kebetulan masih ada di sekitar situ. Tetapi dari pengalaman-pengalaman ini akhirnya dan keyakinan bahwa dia tidak mengganggu di desa itu sebatas dia ini ingin mencari nafkah. Akhirnya gangguan-gangguan tersebut sedikit-sedikit mulai menghilang. Andai pun ada, iman Mas Eko, keberanian Mas Eko sudah bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Dari sini Mas Eko ini membagikan pengalaman dan hikmah bahwa ketika kita niat lillahi ta'ala bekerja, apapun yang terjadi kita tetap bekerja lillahi ta'ala. Insya Allah akhirnya ujian-ujian itu akan menghilang dengan sendirinya. Dari sini Mas Eko mengakhiri kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.